Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok pengukuran teknik dasar akuisisi dengan judul bab yaitu flow measurement atau pengukuran aliran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama yaitu saya, Firda Nurpatista, NIM 04200005, kemudian Andri Tri Yuliansyah, NIM 04200024, kemudian Ibnu Nida Swarso, NIM 04200063, kemudian Syahrul Ramadan Putra, NIM 04200136. Next. Pada materi kali ini terbagi menjadi 16 subbab, yaitu yang pertama introduction, yang kedua positive displacement methods, kemudian yang ketiga flow obstruction methods, kemudian yang keempat practical consideration for obstruction methods, kemudian yang kelima the sonic nozzle, yang keenam flow measurement by drag effect, kemudian yang ketujuh hot wire and hot film anemometers, kemudian yang ke-8 magnetic flow meters. Next. Kemudian yang ke-9 flow visualization methods, yang ke-10 the shadow graph, yang ke-11 the CT clearance, kemudian yang ke-12 the interferometer, yang ke-13 the laser doppler anemometer atau LDA, yang ke-14 smoke methods, kemudian yang ke-15 pressure probes, yang ke-16 atau yang terakhir pressure in supersonic flow. Next. Ya, masuk ke yang pertama yaitu introduction. Next. Nah, pengukuran aliran ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk mengukur laju aliran darah, mengukur aliran oksigen cair dalam roket dan lain sebagainya. Pengukuran aliran juga sangat penting untuk menyediakan suatu data untuk analisis, baik itu yang membutuhkan kepresisian yang ekstrim maupun hanya pengukuran secara kasar. Namun sebenarnya itu akurasi pengukuran aliran dapat mempengaruhi banyak hal juga. Salah satunya yaitu dari segi keuntungan. Sebagai contoh, pompa bensin pada SPBU atau meteran air rumah yang masih menggunakan PDAM dan lain sebagainya, ya, itu juga pengaruh. Ketidakakuratan pengukuran aliran tersebut berpengaruhnya terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Next. Laju aliran dinyatakan dalam satuan volume dan massa dengan berbagai ukuran, yaitu sebagai berikut. 1 galon per menit atau GPM, yaitu sama dengan 231 cubic inch per menit. Dan juga sama dengan 63,09 cubic cm per second. Kemudian ada 1 liter, yaitu sama dengan 0,26417 galon atau juga sama dengan 1000 cubic cm. Kemudian ada 1 cubic foot per minute, yaitu sama dengan 0,028317 cubic meter per minute. Atau juga sama dengan 471,95 cubic cm per second. Kemudian yang selanjutnya yaitu 1 standar cubic foot per minute of air at 20 derajat Celcius dalam tekanan 1 atm. Atau juga sama dengan 0,07513 pound mass per minute. Dan juga sama dengan 0,54579 gram per second. Next. Ya, kemudian yang kedua ada positive displacement methods. Next. Nah, positive displacement method sendiri itu adalah jenis pengukuran aliran yang membutuhkan fluida untuk memindahkan komponen secara mekanis dalam pengukur untuk pengukuran aliran. Nah, pengukuran aliran perbedaan positif ini berfungsi untuk mengukur laju aliran volumetrik dari fluida atau gas yang bergerak dengan membagi media menjadi volume tetap dan terukur atau penambahan atau gas volume fluida yang terbatas. Oke, next. Kemudian
positive displacement flow meter ini, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan flow meter pemindahan positif. Itu adalah peralatan instrumen mekanis yang digunakan untuk mengukur laju aliran volumetric fluida. Nah, di dalam prosesnya ini aliran yang bergerak melalui flow meter akan mendorong roda gigi pengukur Nah, aliran akan dibagi ke dalam rongga dengan volume tetap antara roda gigi dengan badan metering. Nah, dengan kata lain itu pengukurannya dilakukan dengan melewatkan volume cairan yang tepat pada setiap putaran. Nah, cara kerjanya sendiri itu dapat dianalogikan seperti kita mengisi gelas kimia atau gelas ukur dengan volume tertentu dan dengan batas ketinggian yang ditentukan, dan dengan cepat menuangkannya sambil mengisi gelas lainnya itu dengan volume yang sama. Langkah tersebut dilakukan berulang kali sambil menghitung berapa kali pengisian gelas yang telah dilakukan. Nah, di situ tuh jumlah ember diisi dan dikosongkan itu merupakan indikasi aliran melalui meter diam, dan kecepatan yang dilewati itu adalah kecepatan aliran pengukuran. Oke, next. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu yang pertama ada biaya pengaturannya rendah, yang kedua dapat digunakan dalam cairan kental, dan ketiga tidak terpengaruh dengan adanya turbulensi aliran di dalam pipa. Dan kerugiannya itu yang pertama biaya pemeliharaannya yang lebih tinggi daripada meter rendah non obstruktif lainnya, dan kedua tekanan tinggi turun karena total obstruksi pada laju aliran, dan ketiga tidak cocok untuk tingkat aliran rendah. Oke, next. Next. Nah, itu kemudian ada notating dismeter. Nah, itu tuh mungkin dapat diartikan sebagai alat tukar posisi yang khas seperti pada meter air rumah. Nah, itu tuh yang pertama memiliki diksi yang dapat bergerak yang terpasang pada bola yang terletak di ruang samping berdinding bulat itu. Terus tekanannya cairan yang melewati ruang pengukur menyebabkan cakram menggelinding pada jalur yang berputar-putar tanpa berputar pada porosnya. Dan itu tuh juga merupakan salah satu bagian yang bergerak dalam ruang ukur. Dan setiap siklus banding dengan kuantitas tertentu. Nah, untuk sistematikanya itu air memasuki sisi meter dan menghantam cakram yang secara ekstensivitas terpasang. Nah, agar benang ini dapat bergerak melalui meteran itu, cakram harus goyah dan tidak mengenai poros vertikal karena bagian atas bawah cakram itu masih bersentuhan dengan ruang penghubung. Dan sebuah partisi sebuah pemisah antar jalur masuk dan ruang keluar disk. Nah, indikasi aliran pengukuran itu diberikan melalui gearing dan register fragment yang terhubung ke disk rotating. Dan next. Oke, nah keuntungannya itu yang pertama biayanya relatif rendah, yang kedua penerapan pada sistem pembuangan cairan otomatis memanfaatkan kehilangan tekanan yang sedang. Yang ketiga, konstruksi tersedia di beberapa material. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri, yang pertama terbatas pada ukuran pipa dan kapasitas rata-rata akurasi. Yang kedua, akurasi dipengaruhi oleh viskositas di bawah ambang batas yang ditentukan meter. Oke, next. Kemudian ada rotating fan flow meter. Nah, itu tuh merupakan bilah-bilah kincir yang bermata musim semi masuk dan keluar dari kanal dilator sehingga dapat terus bersentuhan dengan dinding silinder yang asentrik. Nah, ketika robot berbelok itu diketahui volume cairan tersebar antara WO fans dan dinding keluar. Tingkat alirannya itu didasarkan pada volume per revolution, dan tipe piston cocok untuk mengukur volume kecil secara akurat dan tidak terpengaruh oleh viskositas. Serta keterbatasan alat ini itu karena listrik dan kehilangan tekanan. Oke, next. Untuk keuntungannya sendiri itu pertama keakuratan yang masuk akal dari 0,12. Cocok untuk suhu tinggi, service up to 180 VC. Yang ketiga tekanannya sampai 7 MPa, dan keempat kecepatan aliran maksimum dapat ditolaknya. Nah, kerugiannya sendiri cocok untuk cairan bersih aja dan mahal. Oke, next. Tentu ada low bed inflator flow meter. Nah, itu meteran itu tuh
menggunakan dua implier terbangku yang dipasang dan digeser untuk berputar pada arah yang berlawanan di dalam kandang. Nah, sebuah volume yang dikenai cairan ditransfer untuk revolusi. Untuk keuntungan dan kerugiannya sendiri, keuntungannya tekanan operasinya tinggi sampai 8 MPa, suhunya juga tinggi sampai 200 Celcius, akurasinya 0,1% sampai 0,5%. Sedangkan kerugiannya itu akurasi yang buruk pada tingkat aliran rendah dan punya alatnya sudah besar dan berat dan mahal. Next. Saja mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, masuk ke subbab yang ketiga yaitu flow obstruction method atau metode obstruksi aliran. Next. Beberapa jenis flow meter termasuk dalam kategori obstruction device atau alat halang, di mana perangkat ini kadang-kadang disebut head meter karena head loss atau pressure drop yang diambil sebagai indikasi laju aliran, yang juga disebut pengukur tekanan diferensial. Sebagai contoh, perhatikan sistem aliran satu dimensi pada gambar ini. Kelangsungan hubungan untuk situasi pada yang diilustrasikan pada gambar ini didefinisikan dengan persamaan. Next. Nah, persamaan ini. M sama dengan rho 1 dikali A1 dikali U1. Atau juga sama dengan rho 2 dikali A2 dikali U2. Di mana U adalah kecepatan. Apabila aliran adiabatik ini apabila aliran ini adiabatik dan tanpa gesekan serta cairan ini tidak dapat dimanfaatkan, maka persamaan Bernoulli dapat didefinisikan sebagai P1 per rho 1 plus U1 kuadrat per 2 GC sama dengan P2 per rho 2 plus U2 kuadrat per 2 GC. Di mana rho 1 sama dengan rho 2. Menghitung persamaan pertama dan kedua, maka didapatkan pressure drop atau penurunan tekanan, yaitu P1 min P2 sama dengan U2 kuadrat dikali rho per 2 GC, dikali dalam kurung 1 min A2 per A1 kuadrat. Dan untuk laju aliran volumetrik didefinisikan dengan persamaan Q sama dengan A2 dikali U2 sama dengan A2 per akar 1 min A2 per A1 kuadrat dikali akar 2 GC per rho dikali P1 min P2. Kembali ke dua slide sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa saluran seperti pada gambar ini dapat digunakan untuk pengukuran aliran dengan hanya mengukur pengukuran tekanan yaitu P1 min P2. Namun sebenarnya selalu terdapat kerugian dalam suatu aliran. Tidak ada saluran seperti ini yang tidak memiliki gesekan. Sedangkan persamaan laju volumetrik yang telah dijelaskan sebelumnya adalah nilai ideal dan biasanya terkait dengan laju aliran aktual dan empiris. Next. Koefisien debit ditentukan dengan persamaan Q aktual per Q ideal sama dengan C. Koefisien debit tidak konstan dan mungkin sangat bergantung pada bilangan aliran Reynolds dan geometri saluran itu sendiri. Ketika aliran gas ideal dipertimbangkan, maka persamaan keadaan yang berlaku yaitu P sama dengan rho dikali R dikali T, di mana T sendiri adalah suhu absolut dan R adalah konstanta gas tertentu yang dapat dinyatakan dalam gas universal konstan dan molekul berat dengan persamaan R sama dengan K per M. Nilai dari K adalah 8.314 kJ per kilogram mol atau 1.545 Fit per LPF per LPM di mol derajat Reaumur. Untuk aliran adiabatik reversibel, persamaan steady flow energi untuk gas ideal adalah CP dikali T1 plus U1 kuadrat per 2 GC atau juga sama dengan CP kali T2 plus U2 kuadrat per 2 GC, di mana CP adalah
Kalor jenis pada tekanan konstan dan diasumsikan konstan untuk gas ideal. Ketika persamaan pertama yang paling awal tadi dan kedua persamaan ini digabungkan, maka didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu M kuadrat sama dengan 2GC dikali A 2 kuadrat dikali Y per Y-1 dikali P1 kuadrat per R dikali T1 dikali dalam kurung P2 per P1 kuadrat per Y min P2 min P1 pangkat Y plus 1 per Y. Next. Hubungan ini dapat disederhanakan menjadi M sama dengan A2 kali akar 2GC dikali P2 per R dikali T1 dalam kurung P1 min P2, di mana M adalah laju aliran, kemudian A adalah luas area. Next. Ya, kemudian masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu practical consideration for obstruction method. Next. Konstruksi meter penghalang telah distandarisasi oleh American Society of Mechanical Engineers. Proporsi tabung Venturi yang direkomendasikan ditunjukkan pada gambar di atas. Ditunjukkan bahwa keran tekanan terhubung ke manifold yang mengelilingi bagian hulu dan tenggorokan tabung. Manifold ini menerima sampling tekanan sehingga diperoleh nilai rata-rata yang lebih baik. Nilai koefisien pelepasan yang lebih tepat untuk Venturi dapat diperoleh dengan kalibrasi langsung dengan akurasi kurang lebih 0,5%. Next. Pada gambar di atas ditunjukkan pemasangan yang direkomendasikan untuk lubang plat tipis konsentris dengan 3 set standar lokasi tab tekanan, yaitu yang pertama, kedua tab tekanan dipasang di flansa seperti yang ditunjukkan. Yang kedua, keran tekanan masuk terletak 1 diameter pipa di hulu dan keran tekanan keluar terletak setengah diameter di hilir lubang yang diukur dari muka hulu lubang. Kemudian yang ketiga, tab tekanan inlet terletak 1 diameter pipa di bagian hulu dan tab tekanan outlet terletak di vena contracta orifice. Next. Nah, pada ilustrasi gambar 7.13 ini memberikan nilai koefisien aliran orifice untuk ukuran pipa 1/1/4 sampai 3 in. Berbagai koefisien aliran diplot sebagai fungsi bilangan Reynolds yang didefinisikan oleh next. Nah, yang tadi didefinisikan oleh persamaan RE sama dengan rho dikali UM dikali D per mu, di mana rho adalah densitas fluida, mu adalah viskositas dinamis, UM adalah kecepatan aliran rata-rata, dan D adalah diameter pada bagian tertentu, di mana bilangan Reynolds ditentukan Produk rho UM dapat dihitung dari aliran massa yang dirumuskan dengan M sama dengan rho dikali UM dikali AC, di mana AC adalah luas penampang untuk aliran di mana UM diukur. Untuk penampang lingkaran dirumuskan dengan AC sama dengan Pi dikali D kuadrat per 4. Next. Ya, materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk subbab yang kelima, yaitu mengenai the sonic nozzle, di mana pada the sonic nozzle ini diketahui bahwa ketika laju aliran cukup tinggi, perbedaan tekanan yang terjadi akan menjadi cukup besar sehingga membuat sonic dapat dicapai pada area aliran minimum. Di bawah kondisi ini, aliran dikatakan tercekik atau terbatas, di mana hal ini berakibat pada parameter kecepatan fluida, yang mana saat terbatasnya kondisi aliran akan memperlambat kecepatan fluida. Laju aliran mengambil nilai maksimumnya untuk kondisi saluran masuk yang diberikan.
Untuk gas ideal dengan kalorifer jenis konstan dapat ditunjukkan bahwa rasio tekanan untuk kondisi tersedak ini atau terbatas dengan asumsi aliran isentropik dirumuskan dengan P2 dibagi P1 saat fase kritikal sama dengan 2 dibagi gamma plus 1 pangkat gamma dibagi gamma min 1. Rasio ini disebut rasio tekanan kritis. Kemudian untuk laju aliran massa dirumuskan dengan memasukkan rasio ini dalam persamaan di bawah ini, yaitu M dot sama dengan A2 kali P1 dikali akar 2 GC per RT1 dikali gamma per gamma ditambah 1 dikali 2 per gamma ditambah 1 dipangkatkan 2 dibagi gamma dikurangi 1 pangkat setengah. Nah, persamaan di atas sering diterapkan pada nozzle ketika diketahui bahwa rasio tekanan P2 per P1 kurang dari nilai kritis yang diberikan oleh persamaan sebelumnya. Itu persamaannya ditunjukkan di slide sebelumnya ini. Dalam kondisi ini, aliran ideal hanya bergantung pada kondisi stagnasi inlet P1 dan T1. Pada sonic nozzle yang ideal, laju aliran yang harus dimodifikasi dengan koefisien debit yang sesuai, yang mana merupakan fungsi dari geometri nozzle dan faktor lainnya. Mungkin ada beberapa kondisi yang rumit untuk analisis pada sonic nozzle, tetapi koefisien debit yang diamati biasanya sekitar 0,97. Mungkin untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya ada flow measurement by drag effect. Next. Bisa di next. Nah, yang pertama itu ada rotatometer. Nah, rotatometer ini adalah alat ukur aliran yang sangat umum digunakan dan kadang-kadang ini disebut dengan pengukur luas karena elevasi bob ini tergantung pada luas analurnya dan anularnya dan tabung kaca tirusnya. Nah, aliran ini memasuki bagian bawah tabung ketika vertikal yang meruncing dan menyebabkan bob atau mengambang bergerak ke atas. Nah, dan bob ini akan naik ke suatu titik di dalam tabung sedemikian rupa sehingga gaya hambat hanya seimbang dengan gaya berat dan gaya apung. Posisi bob di dalam tabung kemudian diambil dengan sebagai indikasi laju aliran. Nah, di samping itu juga meteran ini juga beroperasi pada prinsip fisik tarikan dengan keseimbangan pada gaya bob yaitu sebesar Fd plus rho F kali Vb kali G per Gc sama dengan rho B kali Vb kali G per Gc, di mana Fd-nya itu adalah CD kali AB kali rho F kali UM kuadrat bagi 2 GC. Nah, di mana PF dan PB adalah densitas fluida dan bob, dan VB adalah volume total bob, G adalah percepatan gravitasi, dan FD adalah gaya hambat yang diberikan oleh itu. Nah, CD ini adalah koefisien gaya hambat, sedangkan AB adalah luas bagian depan balok, dan UM adalah kecepatan aliran terrata dalam ruang anular antara balok dan tabung. Next. Nah, menggabungkan kedua persamaan awal, maka akan menjadi UM sama dengan rumusnya tadi saya tersebut, atau dengan Q sama dengan A kali UM sama dengan A, seperti yang tadi slide. Nah, di mana A ini adalah luas lingkaran yang diberikan oleh persamaan berikut ini. Nah, hubungan luas kuadrat yang diberikan oleh persamaan di atas ini menjadi hampir linear untuk dimensi sebenarnya dari tabung bob yang digunakan dengan asumsi hubungan linear seperti itu. Nah, persamaan untuk aliran massanya menjadi, nah sebelumnya itu diketahui bahwa D itu adalah diameter dari tabung pada saluran masuk dan D kecil adalah diameter bob maksimum. Nah, dan Y itu adalah jarak vertikal dari pintu masuk dan A adalah konstanta yang menunjukkan lancip tabung. Nah, selain itu juga koefisien drag itu tergantung pada bilangan Reynolds dan karenanya pada viskositas fluida. Bob khusus dapat digunakan untuk memiliki koefisien drag yang pada dasarnya konstan dan dengan demikian itu menawarkan keuntungan bahwa pembacaan meter pada dasarnya tergantung pada viskositas. Dapat dicatat bahwa untuk banyak meteran yang praktis. Nah, selain itu tadi dengan asumsi hubungan linear seperti itu, persamaan untuk aliran massa akan menjadi M sama dengan C1 kali Y akar rho B kurangi rho F kali rho F, maka aliran gasnya menjadi rho F sama dengan P per RT.
Nah, di mana D1 ini adalah konstanta meter yang sesuai. Nah, untuk aliran gasnya tadi, rho F itu, dan untuk kepadatan Bob, PB lebih besar daripada rho B, lebih besar daripada rho F ini, akan menjadi M, seperti yang ada di persamaan terakhir ini. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, merupakan praktikum untuk menilai flow meter dalam hal SCVM atau SCCM. Nah, untuk rotatometer itu sebuah peringkat alat atau ya biasanya dalam skala penuh itu menggunakan SCVM. Nah, untuk menentukan aliran massa di bawah kondisi inlet selain 70 derajat Fahrenheit dan 1 ATM, kita itu harus menggunakan koreksi untuk kedua hubungan dalam persamaan yang terakhir tadi. Nah, serta konversi ke aliran massa dari aliran volume yang diperlukan untuk mengubah persamaan. Next. Bisa di next. Nah, yang kedua ada turbin meter. Nah, pada turbin meter itu ya pada gambar yang pertama itu adalah baling-baling peluru saluran masuk, yang kedua adalah baling-baling turbin yang berputar dengan magnet tertanam, yang ketiga itu ada bagian belakang yang halus untuk mengurangi penurunan tekanan, dan yang keempat adalah pickup reluktansi, dan yang kelima adalah Bladon meter untuk dimasukkan ke dalam pipa atau saluran aliran. Nah, saat fluida itu bergerak menyebabkan putaran roda pada turbin kecil, di badan turbin roda magnet permanen tertutup sehingga berputar dengan roda. Sebuah pickup reluktansi yang terpasang pada bagian atas meter itu mendeteksi pulsa untuk setiap putaran roda turbin. Karena aliran volumetrik sebanding dengan jumlah putaran roda, maka output pulsa total dapat diambil sebagai indikasi aliran total, di mana kecepatan dorongan sebanding dengan laju aliran dan respon transien meter sangat baik. Nah, untuk koefisien aliran K untuk meter turbin didefinisikan dengan persamaan Q sama dengan F per K, di mana F adalah frekuensi pulsa, dan koefisien aliran ini tergantung pada laju aliran dan viskositas kinematik dari fluida V. Next. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada yang ketiga adalah vortex seeding flow meters. Nah, pengukur aliran pusaran ini beroperasi berdasarkan prinsip yang diilustrasikan pada gambar di slide tersebut, di slide bagian bawah ini. Nah, ketika blue voltage ditempatkan di aliran-aliran, vortisitas ditempatkan secara bergantian dari sisi belakang, dan frekuensi pelepasan vortex ini berbanding lurus dengan kecepatan cairan. Sensor piezoelektrik yang dipasang di dalam vortex shader ini mendeteksi pusaran, dan rangkaian amplifikasi berikutnya dapat digunakan untuk menunjukkan laju aliran sesaat atau aliran total selama interval waktu yang dipilih. Hal ini umumnya tidak cocok digunakan dengan cairan yang sangat kental. Selanjutnya itu ada parameter fluida yang mengatur pengoperasian vortex seeding meter ini adalah bilangan Strouhal S, yaitu S sama dengan Fs kali D bagi U, di mana Fs adalah frekuensi pelepasan, D adalah diameter atau dimensi karakteristik tubuh tebing, dan U adalah kecepatan. Untuk geometri yang ditunjukkan pada gambar itu, bilangan Strouhal pada dasarnya memiliki nilai konstanta 0,88 dalam 1%, untuk bilangan Reynolds dari 10⁻⁴ hingga 10⁻⁶. Nah, prinsip dari vortex seeding ini juga dapat digunakan untuk membangun prop kecepatan. Next. Next. Selanjutnya ada ultrasonic flow meters. Nah, efek Doppler adalah dasar untuk pengoperasian flow meter ultrasonik yang diilustrasikan pada gambar bawah ini, ada di slide ini. Nah, sinyal frekuensi ultrasonik yang diketahui itu ditransmisikan melalui cairan. Padatan, gelembung, atau diskontinuitas apapun dalam cairan akan memantulkan sinyal kembali ke elemen penerima. Nah, karena kecepatan zat cair, maka akan terjadi pergeseran frekuensi pada penerima yang sebanding dengan kecepatannya. Akurasi sekitar kurang lebih 5% dari skala penuh dapat dicapai dengan perangkat pada rentang aliran sekitar 10 hingga 1. Nah, sebagian besar perangkat itu mengharuskan cairan itu mengandung setidaknya 25 bagian per juta ppm partikel atau gelembung yang memiliki diameter 30 meter atau lebih. Selain itu, pengukur aliran ultrasonik ini berbasis mikroprosesor telah banyak dikembangkan juga yang menggunakan sinyal Doppler yang dipantulkan dari pusaran turbulen dalam aliran. Akibatnya, meteran ini sangat cocok untuk operasi dengan cairan bersih dengan viskositas rendah. Next. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada laminar flow meter. Nah, jika aliran dalam saluran atau tabung adalah laminar, yaitu sebuah bilangan Reynolds kurang dari 2000, laju aliran volumetrik terkait penurunan tekanan sebesar Q sama dengan P kali D4, D⁻4 kali P1 kurangi P2 bagi 28 UL. Nah, di mana untuk RED ini
di mana untuk RED ini P rho kali UM kali D per mu kurangi 2000. Nah, nomenklatur untuk momen aliran laminar seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini di slide ini dengan aliran massa yaitu M sama dengan P kali Q. Nah, jadi jika aliran laminar dapat dipastikan, maka laju aliran menjadi fungsi langsung dari perbedaan tekanan. Next. Nah, sebuah flow meter ini dapat dibangun dari kumpulan elemen tabung kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jika tabung cukup kecil, aliran laminar dapat dipertahankan. Dan juga ada kerugian masuk dan keluar yang terjadi dengan perakitan tabung tersebut. Kerugian ini tergantung pada konfigurasi geometri tertentu dari rakitan tabung dan pemasangannya di dalam pipa. Nah, production flow meter laminar ini pada secara komersial memberikan informasi kalibrasi yang berlaku untuk beberapa unit. Nah, next. Nah, berbeda dengan orifice, flow nozzle, dan venturi, flow meter laminar memiliki aliran massa yang berbanding lurus dengan delta P, bukan dengan delta P pangkat 1/2. Nah, hal ini itu memungkinkan pengoperasian pada rentang laju aliran yang lebih luas untuk perangkat pengukur tekanan diferensial tertentu. Karena ukurannya yang relatif kecil, elemen tabung laminar itu dapat tersumbat bila digunakan dengan menggunakan cairan kotor. Nah, kehilangan tekanan keseluruhan untuk perangkat tinggi dari urutan 100% dari hal yang diukur delta P dapat dituliskan sebagai berikut. Bersama yang pertama ini di set ini, kemudian menggabungkan hubungan M sama dengan P kali G dengan persamaan awal, maka diperoleh delta P sama dengan 128 RE mu kuadrat kali L per rho 4 kali rho kali D pangkat 3. Jika penurunan tekanan yang dapat diterima dari bilangan Reynolds ditetapkan, proporsi antara L dan D dapat ditetapkan dalam tujuan desain. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, selanjutnya ada hot wire and hot film anemometers. Next. Nah, istilah anemometer itu berasal dari kata Yunani anemos atau angin dan metron ukuran. Di hot wire anemometer ini memang sendiri berita kawat panas umumnya digunakan untuk mengukur gas rendah. Ini itu terdiri dari sebuah elektrik kawat platinum halus yang direndam dalam aliran. Seiring kecepatan cairan meningkat, kecepatan aliran panas dari kawat panas ke aliran sungai juga meningkat. Dengan demikian itu efek pendingin pada elektroda kawat terjadi, menyebabkan resistensi listriknya berubah. Next. Nah, untuk hot wire anemometer sendiri itu merupakan alat yang sering digunakan dalam aplikasi riset untuk mempelajari kondisi aliran phasing dengan cepat. Nah, berikut ini adalah persamaan untuk kecepatan rendahnya, di mana T omega merupakan temperatur wire, Theta I adalah free steam temperature of fluid, U adalah kecepatan fluida, dan A atau B itu adalah constant obtained from calibration of the device. Nah, kemudian untuk tingkat panasnya dapat ditentukan dengan persamaan bawahnya, itu di mana I merupakan electric current, R0 adalah resistance of the wire at the reference temperature 0, dan alpha adalah konsistensi temperatur. Okay, next. Nah, prinsipnya sendiri itu pada elemen kawat panas digunakan sebagai sensor dasar yang dipanaskan dengan menghasilkan aliran arus listrik. Nah, ini kawat tahan panas yang dipasang pada truk terkena aliran udara atau dingin yang didinginkan karena efek fanning. Nah, jumlah keringnya tergantung pada kecepatan aliran udara. Nah, perbedaan resistensi ini dikonversi menjadi variasi tegangan, dan dengan demikian kecepatan alirannya dialih fungsikan menjadi variasi tegangan. Nah, itu merupakan gambar skematik hot wire flow measurement. Nah, itu untuk mengukur kabel panas yang terhubung seperti gambar itu sebelumnya. Maaf. Nah, itu untuk mengukur kabel panas yang terhubung di gambar itu harus ditentukan dengan mengukur tegangan drop di seluruh resistensi standar dan perlawanan kawat ditentukan dari sirkuit jembatan. Okay, next.
Nah, di situ tuh untuk gambar yang pertama, yang atas itu menunjukkan prop anemometer panas. Nah, ukuran yang biasa dari sensor kabel itu 0,00015 sampai 0,0038 sampai 0,05 meter. Diameter dan panjangnya itu 0,40 sampai 0,0 mm. Nah, ini adalah jenis kawat panas yang digunakan untuk mengukur tingkat turbulensi di terowongan angin. Pola aliran di sekitarnya itu dan plate terbangun di kompresor radial. Untuk gambar yang kedua itu merupakan tipe sensor film panas yang digunakan di kawasan tempat pada penyediaan kawat panas dengan cepat dapat memutas seperti aliran air. Dan untuk gambar di bawah itu yang ABC itu merupakan gambar kabel panas dan tayangan film panas, dan yang C itu adalah prop yang didinginkan air yang dapat digunakan dalam aplikasi suhu tinggi. Nah, untuk kode atau ejaannya sendiri itu yang itu tungsten kawat panas dengan lapisan permukaan platinum itu L dengan 1,2 mm di 4 μm, dan B adalah sensor film panas berbentuk silinder dengan film platinum pada batang kaca L 1,0 mm, D-nya 50 cm, C-nya platinum film di wall gas itu L-nya 0,5 mm dan D-nya 0,15 mm. Sensor berarti emas. Pokoknya sendiri adalah keramik terisolasi inti. Okay, next. Nah, di situ terdapat thermal mass 10 meter. Nah, itu digunakan terutama untuk mengukur laju aliran gas. Prinsip operasinya sendiri dalam mengarahkan material yang mengalir melewati elemen yang dipanaskan. Nah, di sampingnya itu adalah gambar yang mengilustrasikan mengenai pengukuran langsung aliran gas massa. Itu sebuah tabung presisi dibangun dengan hulu dan hilir eksternal berupa resistensi detektor suhu. Antara sensornya itu ada pemanas listrik. Nah, alat itu tuh membatasi untuk digunakan dengan gas yang sangat bersih, dan kalibrasinya sendiri biasanya dilakukan dengan nitrogen dan sebuah faktor yang diterapkan dengan gas lainnya. Nah, untuk tingkat pemindahan panas yang seperti dengan kecepatan massa gas itu dapat didefinisikan dengan persamaan buahnya itu massa velocity sama dengan P. Romeo sama dengan density kali velocity. Nah, kedua sensor berbeda seluruh jembatan Winston dan tegangan keluaran atau arus yang diperlukan untuk mempertahankan diferensiasi suhu 60 derajat. Nah, ini adalah fungsi nonlinear dari rho u. Nah, tetapi sirkuit khusus dapat digunakan untuk menghasilkan keluaran tren linear untuk membaca tujuan. Okay, next. Next. Itu merupakan di situ ada gambar alur fluktuasi yang khas. Nah, dengan rendahnya daya tahan panas, baik di saluran atau di lapisan batas, komponen-komponen kecepatan speed menunjukkan karakter yang acak, yang bergantung pada kecepatan rata-rata cairan, kecepatan fluid, viskositas, dan variabel lainnya. Nah, komponen kecepatan itu dapat dinyatakan sebagai kesamaan yang di kiri atas itu yang U sama dengan U plus koefisien dan yang lain itu, di mana jumlah batang adalah komponen kecepatan rata-rata yang terintegrasi dan jumlah fragmen mewakili frustasi dari kecepatan rata-rata. Nah, untuk salah satu ukuran sensor turbulensi adalah berarti persegi fluktuasi. Untuk komponen X yang sendiri dapat dihitung dalam samaan yang di bawah itu dengan beberapa periode waktu yang besar dibanding dengan skala turbulensi. Oke, next. Dan untuk fluktuasi gejolak terjadi dalam kisaran yang sangat luas. Nah, untuk beberapa nilai khasnya itu dapat dituliskan dalam tabel tersebut. Energi kinetik rata-rata KE turbulensi bermassa ini dapat dianggap sebagai ukuran intensitas turbulensi total aliran air. Nah, dengan demikian itu turbulensi KE mas sama dengan turbulensi KE per mas sama dengan setengah U aksen kuadrat plus V aksen kuadrat plus V aksen kuadrat. Okay, next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk materi selanjutnya ada magnetic flow meter. Next. Nah, seperti yang ditinjau pada aliran fluida konduktor yang melalui gambar medan magnet, seperti yang ditunjukkan pada gambar di set itu, karena fluida itu mewakili konduktor yang bergerak di medan, akan ada induksi tegangan, yaitu E sama dengan B kali LU kali 10 pangkat min 8V. Nah, di mana B adalah kerapatan flux magnet dalam Gauss dan U adalah kecepatan konduktor dalam cm per second, L adalah panjang penghantar dalam cm. Nah, panjang konduktor ini sebanding dengan diameter tabung dan kecepatan sebanding dengan kecepatan aliran rata-rata. Dan kedua elektroda mendeteksi tegangan induksi yang dapat diambil sebagai indikasi langsung dari kecepatan aliran. Next. Nah, jadi next slide. Nah, secara komersial ini ada dua jenis flow meter magnetik yang digunakan. Yang pertama itu digunakan pada konduktivitas rendah, digunakan pada air, dan memiliki linear pipa non konduktor dan menggunakan medan magnet bolak-balik. Selain itu, yang kedua digunakan pada konduktivitas tinggi, digunakan pada logam cair, menggunakan pipa baja tahan karat, dan output yang dihasilkan itu cukup tinggi. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk subbab 9 yaitu flow visualization method atau visualisasi aliran. Aliran fluida merupakan suatu objek yang cukup rumit untuk divisualisasikan. Masalah pengukuran aliran juga tidak sederhana karena kurangnya hubungan analitis yang digunakan untuk perhitungan dan reduksi data eksperimen. Visualisasi aliran dengan metode optim menawarkan keuntungan bahwa ketika aliran dijalankan dengan benar, tidak akan mengganggu aliran fluida, sehingga dengan demikian akan memberikan eksperimentalis alat tambahan untuk digunakan bersama dengan perangkat pengukur lainnya. Nah, berikut ini disajikan aliran dalam arah tegak lurus terhadap gambar, yaitu arah Z. Sinar datang dibelokkan melalui sudut epsilon sebagai akibat dari gradien densitas dalam aliran. Dapat ditunjukkan bahwa sudut defleksi untuk gradien densitas kecil dengan perumusan berikut ini. Yaitu saat sinar datang itu membentuk sudut epsilon yang dirumuskan dengan lambda dibagi N1 dikali dN per dy, Y sama dengan Y1 sama dengan L beta per rho S dikali d rho per dy, Y sama dengan Y1. Itu adalah perumusan untuk gradien densitas sudut defleksi. Untuk visualisasi aliran terdapat beberapa metode atau teknik, seperti yang pertama yaitu teknik eksperimental yang khas adalah menambahkan pewarna ke cairan untuk mempelajari fenomena aliran. Jadi menggunakan warna dalam cairan. Kemudian ada metode gelembung hidrogen yang mana menggunakan kawat halus yang ditempatkan di dalam air sehingga salah satu ujung sirkuit akan mengelektrolisis air yang menimbulkan gelembung hidrogen yang sangat kecil sehingga dapat dipelajari dengan menerangi aliran. Kemudian untuk selanjutnya yaitu the shadow graph. Teknik bayangan adalah metode yang digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi dalam aliran. Saat sinar berada dalam daerah yang tidak ada gradien densitas, sinar cahaya akan melewati tanpa defleksi. Sedangkan untuk daerah yang ada gradiennya, maka sinar akan dibelokkan. Pada akhirnya, sinar-sinar akan berkumpul bersama setelah meninggalkan bagian uji atau bergradien untuk membentuk bintik terang dan bintik gelap. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa gradien densitas berada dalam sumbu Y. Sinar cahaya paralel memasuki bagian uji seperti yang ditunjukkan pada gambar. Shadow graph adalah alat optik yang sangat sederhana dan efeknya dapat dilihat dari beberapa fenomena sehari-hari. Seperti misalnya lapisan
seperti misalnya lapisan batas konveksi bebas pada hot plate listrik horizontal terlihat jelas jika dilihat dari tepinya. Fenomena ini terlihat karena gradien densitas yang dihasilkan dari pemanasan udara di dekat permukaan panas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada gambar yang ditunjukkan dari foto Sedugre. Lapisan batas konveksi bebas pada silinder horizontal berdiameter 1,25 cm, yang mana mengilustrasikan lapisan batas konveksi bebas pada silinder horizontal. Ukuran silinder ditunjukkan oleh lingkaran putih. Daerah gelap adalah lapisan batas dan bangun panas di atas silinder. Jarak antara permukaan silinder dan halo pada posisi sudut yang sama sebanding dengan koefisien perpindahan panas konveksi permukaan. Nah, untuk sebab selanjutnya yaitu the siliren, di mana pada gambar di atas disajikan sebuah skema. Siliren adalah sebuah perangkat yang menunjukkan gradien densitas. Ditunjukkan pada skema tersebut, cahaya dari sumber celah AB dari sebelah kiri dikolimasikan oleh lensa 1 dan difokuskan pada bidang 1 di bagian uji. Kemudian setelah cahaya melewati lensa 2, dihasilkan bayangan terbalik dari sumber pada bidang fokus 2. Jadi setelah melewati lensa 2 akan menjadi bayangan yang terbalik. Adapun lensa 3 yang kemudian memfokuskan gambar bagian uji pada layar pada bidang 3. Perpindahan sudut sebatang pensil dalam cahaya pada bidang 1 adalah epsilon. Gambar yang di bawah ini adalah gambar pensil. Dan jarak fokus lensa L2 adalah F2. Yang mana menghasilkan defleksi vertikal pada bidang 2 yang dirumuskan dengan persamaan berikut ini. Delta Y sama dengan F2 dikali epsilon. Sebagai hasil dari pembelokan ini, ada perubahan fraksional dalam pencahayaan pada layar. Kontras pada setiap titik pada layar dapat didefinisikan sebagai rasio perubahan fraksional dalam iluminasi. Hal ini dirumuskan dengan persamaan C sama dengan delta I per I sama dengan delta Y per Y1 sama dengan F2 epsilon per Y1. Atau juga bisa dirumuskan dengan F2 dikali L kali beta dibagi Y1 kali rho S dikali D rho per DY untuk batas JD. Dengan demikian, kontras pada layar berbanding lurus dengan gradien densitas dalam aliran. Dapat diamati juga bahwa kontras dapat ditingkatkan dengan mengurangi jarak Y1, karena akan menghalangi lebih banyak cahaya pada bidang gambar sumber. Ini juga mengurangi iluminasi umum sehingga kontras tidak dapat ditingkatkan tanpa batas, dan kompromi harus diterima. Foto siliran digunakan secara luas untuk lokasi gelombang kecil dan fenomena lapisan batas yang rumit dalam sistem aliran supersonik. Nah, pada slide ini disajikan foto dari siliran dari bangun yang dipanaskan dari besi solder listrik. Ujung besi berdiameter sekitar 0,125 inch. Mungkin untuk sebab selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada the interferometer. Next. Nah, interferometer center ini adalah sebuah pengukuran gejala interferensi atau suatu kejadian di mana dua gelombang berjalan di bagian yang sama dari suatu ruangan pada waktu yang bersamaan. Itu berbentuk visualisasi aliran. Next. Next. Nah, selanjutnya itu ada apa sih interferometer. Nah, perhatikan representasi skema pada gambar yang ada di slide ini. Cahaya itu terkoliminasi melalui lensa L1 ke pelat S1. Nah, part ini itu memungkinkan separuh cahaya ditransmisikan ke cermin M2, sementara separuh lainnya dipantulkan ke cermin M1. Nah, kemudian balok 1 melewati bagian uji, sedangkan balok 2 menempuh jalur alternatif dengan panjang yang kira-kira sama. Kedua balok disatukan lagi dengan menggunakan plat splitter S2, dan akhirnya difokuskan pada layar. Sekarang, apabila dua balok menempuh jalur dengan panjang yang berbeda, karena geometri sistem atau sifat bias dari setiap elemen jalur optik,
kedua balok akan keluar dari fase dan akan berinterferensi. Nah, ketika kedua balok bergabung bersama di S2, maka akan ada daerah terang dan gelap bergantian disebut dengan pinggiran. Jumlah pinggiran akan menjadi fungsi dari perbedaan panjang jalur optik untuk dua balok. Nah, untuk perbedaan panjang lintasan satu gelombang akan ada satu pinggiran, dua pinggiran untuk perbedaan dua panjang gelombang, dan seterusnya. Next. Nah, interferometer ini digunakan untuk mendapatkan pengukuran langsung variasi densitas di bagian uji. Jika ρ1 tidak sama dengan ρ2, maka perubahan sifat bias media fluida. Nah, interferometer juga berbeda jika media di bagian uji memiliki sifat optik yang sama dengan media dalam balok 2. Itu tidak akan ada pergeseran pinggiran kecuali yang dihasilkan dari susunan geometris peralatan. Pinggiran layar yang berhubungan dengan delta ρ dalam bidang uji dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, untuk perubahan jalur optik di bagian uji yang dihasilkan dari perubahan indeks bias yaitu delta L sama dengan L kali N kurangi N0, dan perubahan jalur optik yang berkaitan dengan perubahan densitas gas yaitu delta L sama dengan persamaan berikut ini, dan jumlah pergeseran pinggiran N yaitu N sama dengan pada rumus berikut ini. Nah, di mana L ini adalah ketebalan medan aliran di bagian uji. Nah, di mana juga lambda ini adalah panjang gelombang cahaya. Dalam persamaan tersebut perlu dicatat bahwa ρ sampai dengan ρ0 mewakili perubahan kerapatan dari kondisi pinggiran 0. Dan subskrip 0 ini mengacu pada kondisi pinggiran 0, yaitu kondisi pada lintasan yang diikuti oleh balok 2 pada gambar sebelumnya, dan ρs adalah kerapatan referensi pada kondisi standar. Next. Bisa di next. Nah, interferometer ini juga memberikan indikasi kuantitatif langsung dari perubahan densitas di bagian uji. Tetapi ini direpresentasikan sebagai nilai terintegrasi di seluruh ketebalan bidang aliran. Hal ini berlaku untuk berbagai kondisi aliran, mulai dari gelombang kecil sampai dengan aliran supersonik. Nah, gambar di slide ini di samping itu menunjukkan foto tipikal interferometer yang menjelaskan fenomena aliran. Merupakan foto interferometer interaksi lapisan batas konveksi bebas pada 3 silinder berpenanas sinusoidal. Setiap garis tepi itu mewakili garis suhu konstan. Next. Next. Bisa di next. Nah, selanjutnya masuk ke materi di laser Doppler anemometer atau LDA. Next. Bisa di next. Nah, kita telah melihat bagaimana metode visualisasi aliran optik ini menawarkan keuntungan bahwa metode tersebut tidak mengganggu aliran selama proses pengukuran. Dan anemometer laser ini adalah sebuah perangkat yang menawarkan keuntungan tanpa gangguan dari metode optik sambil memberikan pengukuran kuantitatif yang sangat tepat dari fluktuasi turbulensi frekuensi tinggi. Salah satu skema yang mungkin dari LDA ini ditunjukkan pada gambar yang tertera di slide, yaitu gambar A. Sinar laser difokuskan pada elemen volume kecil dalam aliran melalui lensa L1. Dan agar perangkat berfungsi, aliran harus mengandung beberapa jenis partikel kecil untuk menyebarkan ringan, tetapi konsentrasi partikel yang dibutuhkan itu sangat kecil. Dan air keran biasa itu mengandung kotoran cukup untuk menyebarkan sinar datang. Kemudian dua lensa tambahan L2 dan L3 itu diposisikan untuk menerima sinar laser yang ditransmisikan melalui cairan, yaitu lensa L3, dan sebagian sinar yang dihamburkan melalui sudut theta, yaitu lensa L2. Cahaya yang dihamburkan mengalami pergeseran frekuensi Doppler yang berbanding lurus dengan kecepatan aliran. Bagian balok yang tidak terhambur dikurangi intensitasnya oleh filter densitas netral dan digabungkan kembali dengan balok yang dihamburkan melalui pemecah balok. Dan perangkat anemometer laser ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga berkas tersebar itu menempuh jalur optik yang sama sehingga interferensi akan diamati pada tabung fotomultiplier yang sebanding dengan pergeseran frekuensi. Dan pergeseran ini kemudian itu akan memberikan indikasi kecepatan aliran.
untuk mengambil data kecepatan dari sinyal photomultiplier, teknik elektronik yang agak canggih harus digunakan untuk pemrosesan sinyal. Penganalisis spektrum dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dalam aliran laminar tunak serta kecepatan rata-rata dan intensitas turbulensi dalam aliran turbulen. Next. Nah, selanjutnya itu ada skema alternatif untuk menyelesaikan proses penyebaran dan pengukuran yang ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu gambar B. Yang pertama dalam B itu sinar laser terbelah di luar bagian uji, dan kedua sinar dapat difokuskan pada titik yang tepat untuk dipelajari di bidang aliran. Apertur itu bertindak sebagai perisai untuk cahaya yang tersebar yang tidak koheren dan cahaya latar belakang. Next. Nah, selanjutnya sistem pada gambar C ini merupakan modifikasi lebih lanjut dari sistem yang memungkinkan penyesuaian panjang jalur dengan cukup mudah untuk gambar C ini. Next. Nah, untuk laser anemometer ini yang paling digunakan laser mengikuti pekerjaan LDA yang beroperasi pada panjang gelombang 6,6 nm atau kurang lebih 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, meskipun laser ion argon itu memberikan keluaran sinar yang lebih intens, tapi laser high ini lebih baik digunakan. Nah, pemrosesan elektronik ini memerlukan analisis spektrum arus photomultiplier untuk menentukan frekuensi Doppler dan selanjutnya kecepatan aliran. Dan meskipun pergeseran Doppler yang disebabkan oleh pusat penyebaran bergerak kecil dibandingkan dengan frekuensi sumber laser sangat besar dibandingkan dengan bandwidth dan dapat dideteksi dengan teknik heterodyne. Nah, sudah jelas bahwa LDA ini mengukur kecepatan partikel sebaran. Jika ukurannya cukup kecil, kecepatan slip antara partikel dan fluida itu akan kecil. Dan dengan demikian, indikasi kecepatan fluida yang memadai akan diperoleh. Anemometer yang mengukur lebih dari satu kecepatan akan diperoleh. Anemometer laser yang mengukur lebih dari satu komponen kecepatan itu secara bersamaan telah dikembangkan oleh berbagai pihak. Tetapi optik dan teknik pemrosesan sinyal elektronik menjadi cukup rumit dan mahal. Meski begitu, teknik ini itu menawarkan janji yang tidak biasa untuk penyelidikan rinci mengenai turbulensi dan fenomena aliran lainnya yang mungkin tidak dilakukan dengan cara yang lain. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada smoke methods. Next. Nah, itu merupakan sebuah metode visualisasi bunga yang sangat sederhana menggunakan suntikan asap jejak dalam aliran gas untuk mengikuti garis lancar. Metode ini itu terutama digunakan untuk kualitatif dalam pengukuran langsung sulit diperoleh kecuali untuk fenomena khusus tertentu. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan contoh dari sistem aliran di mana visualisasi asap digunakan untuk memverifikasi perhitungan analitis. Nah, dalam kasus itu, asap digunakan untuk melihat pola aliran sekunder yang rumit dalam suatu saluran yang melaluinya. Aliran dipaksa disertai dengan gelombang suara berdiri. Nah, pola asap dari gambar yang A itu dapat digambarkan dengan analisa prediksi di gambar B. Nah, agar filamen-filamen asap dapat menggambarkan garis-garis tepi flow, itu adalah perlu bahwa setiap partikel asap itu terdiri dari massa yang cukup kecil, sehingga dapat diangkut dengan bebas pada kecepatan aliran. Nah, asap hasil pembakaran kayu atau cerutu yang busuk itu biasanya cocok untuk penelitian asap. Nah, demikian pula asap dari tetraklorida titanium kimia yang sewaktu bereaksi dengan kelembapan di udara menjadi asam hidrolik foam dan oksida titanium. Oke, next. Masalahnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, masuk ke subbab yang selanjutnya yaitu pressure drops. Next. Sebagian besar aplikasi dinamis fluida melibatkan pengukuran laju aliran total dengan satu atau lebih metode yang dibahas dalam bagian sebelumnya.
Pengukuran ini mengabaikan variasi lokal, kecepatan, dan tekanan dalam saluran aliran dan memungkinkan indikasi hanya aliran total melalui penambangan tertentu. Dalam hal ini, probe harus dipasang di aliran untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi lokal. Dari pengukuran ini, kecepatan aliran lokal dapat dihitung. Tekanan total untuk stagnasi sentropik dari gas ideal diberikan oleh persamaan sebagai berikut, yaitu P0 per P tak hingga sama dengan 1 plus Y-1 per 2 dikali M tak hingga kuadrat pangkat Y per Y-1. Di mana P0 adalah tekanan stagnasi, P tak hingga adalah tekanan statis aliran bebas, dan M tak hingga adalah bilangan mah aliran bebas yang diberikan oleh M tak hingga sama dengan U tak hingga per A. Next. A adalah kecepatan akustik dan dapat dihitung dengan A sama dengan akar dari Y kali G, C dikali R dikali T untuk gas ideal. Lebih mudah untuk mengekspresikan persamaan sebelumnya dalam hal tekanan dinamis. Q didefinisikan oleh Q sama dengan setengah dikali rho dikali U tak hingga kuadrat sama dengan setengah dikali Y dikali P dikali M tak hingga kuadrat. Persamaan sebelumnya dengan demikian menjadi P0 min P tak hingga sama dengan 2Q per Y dikali M tak hingga kuadrat dikali dalam kurung 1 plus Y-1 per 2 dikali M tak hingga kuadrat pangkat Y per Y-1 min 1. Next. Hubungan ini dapat disederhanakan menjadi P0 min P tak hingga sama dengan 2Q per Y kali M tak hingga kuadrat dikali dalam kurung 1 plus M tak hingga kuadrat per 4 ditambah 2 min Y per 24 dikali M tak hingga pangkat 4 plus dan seterusnya. Ketika M tak hingga kuadrat dikali Y min 1 per 2 lebih kecil dari 1, untuk bilangan mah yang sangat kecil, persamaan di atas direduksi menjadi rumus aliran tak termampatkan yang sudah dikenal dengan persamaan P0 min P tak hingga sama dengan setengah P U tak hingga kuadrat. Next. Sebuah probe tekanan total dasar dapat dibangun dalam beberapa cara yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.38. Konfigurasi A mewakili tabung ujung terbuka yang ditempatkan di aliran. Konfigurasi B disebut probe terlindung dan terdiri dari tabung berbentuk venturi yang ditempatkan di aliran dan dengan tabung terbuka di tenggorokan bagian untuk merasakan tekanan stagnasi. Konfigurasi C mewakili tabung ujung terbuka dengan bukaan talang. Konfigurasi D merupakan tabung yang memiliki lubang kecil yang dibor di sisinya, yang ditempatkan normal terhadap arah aliran. Next. Juga ditunjukkan pada gambar 7.38, ada bagian dari kurva untuk probe kill yang konstruksinya serupa dengan konfigurasi B, tetapi bentuk venturi yang lebih halus digunakan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.39. Probe kill adalah yang paling tidak sensitif terhadap sudut jauh. Next. Pengukuran tekanan statis dalam aliran jauh lebih sulit daripada pengukuran tekanan stagnasi. Sebuah probe khas yang digunakan untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi adalah tabung pitot yang ditunjukkan pada gambar 7.40. Pembukaan di bagian depan probe merasakan tekanan stagnasi, sedangkan lubang kecil di sekitar pinggiran luar tabung merasakan tekanan stagnasi. Pengukuran tekanan statis dengan perangkat semacam itu sangat bergantung pada jarak periferal bukaan dari bukaan depan serta pada sudut jauh. Next. Gambar 7.41 menunjukkan ketergantungan indikasi tekanan statis pada jarak dari ujung depan probe untuk konfigurasi supersonik, subsonik, tumbul, dan supersonik rujuk. Untuk mengatasi kondisi ini, lubang tekanan statis biasanya ditempatkan setidaknya ketergantungan tekanan statis dan stagnasi pada sudut jauh untuk tabung pitot konvensional ditunjukkan pada gambar 7.42. Perangkat ini cukup sensitif terhadap arah aliran. Probe pada gambar 7.40 kadang-kadang disebut tabung statis
Pitot karena mengukur tekanan statis dan stagnasi. Next. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Next. Karakteristik tekanan statis dari 3 jenis prop ditunjukkan pada gambar 7.43 dan 7.44. Nah, berikut ini sebagai fungsi bilangan Mach dan sudut Yau. Dapat dicatat bahwa pasak dan tabung frontal menunjukkan nilai tekanan statis yang terlalu rendah, sedangkan kerutut menunjukkan nilai yang terlalu tinggi. Pasak paling tidak sensitif terhadap sudut Yau ketika prop memiliki dua lubang tekanan statis yang terletak 180 derajat terpisah. Next. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah pressure in supersonic flow. Oke, next. Di situ kita coba perhatikan dampak prop dari gambar yang di bawah itu yang terkena aliran bebas dengan aliran supersonik. Itu MI lebih besar dari 1. Itu sebuah gelombang kejut akan terbentuk di depan prop seperti yang diperlihatkan. Dan tekanan total yang diukur oleh prop itu tidak akan menjadi arus bebas tekanan total sebelum gelombang kejut. Hal itu mungkin untuk mengekspresikan tekanan dampak pada prop. Nah, dalam hal ini tekanan statis aliran bebas dan nomor match stream bebas. Nah, ekspresi hasil yang diberikan dalam penolakan itu dapat dituliskan dalam persamaan itu, di mana P tak hingga adalah aliran bebas, tekanan statis, dan PO2 itu adalah tekanan diukur belakang gelombang kejut normal. Oke, next. Nah, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.